Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, saya Indah Fadila, NIM 20042218, akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 14, yaitu metode penelitian administrasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Karjuni Datuk Mani MSI. Di mana judul skripsi yang diangkat dalam tugas pertemuan 14 ini yaitu mengenai dengan judul penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pada pemerintahan Nagari Pagaruyung. Bab pendahuluan. Pemerintah nagari adalah pemerintah terendah setara dengan desa atau kelurahan. Sebagai bagian dari pemerintahan, pemerintah nagari melakukan tugas pemerintah di lingkup nagari itu. Sistem pemerintahan nagari yang transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Wilda, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaannya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Rusrina 2019, sendiri dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 masih baru untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Tetapi implementasi atas Permendagri tersebut sudah terlaksana dengan cukup baik. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset nagari. Penelitian penulis lakukan pada pemerintahan Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar dengan beberapa pertimbangan, bahwa pada kenyataannya pemerintah Nagari Pagaruyung telah melaksanakan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan nagari tersebut, sebagai salah satu nagari dengan kapasitas cukup memadai, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun komponen aset tetap. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah nagari di Nagari Pagaruyung dalam pengelolaan aset nagari berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti seperti sejarah instansi, struktur organisasi, laporan pertanggungjawaban, realisasi atas pengelolaan aset nagari pada pemerintahan Pagaruyung tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yang pertama, pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan, yaitu kepada Wali Nagari Pagaruyung, Sekretaris Nagari Pagaruyung, pengelola aset pada kantor Wali Nagari Pagaruyung, serta tokoh masyarakat Nagari Pagaruyung. Yang kedua yaitu memilah-milah hasil wawancara dengan informasi dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan di lapangan dan menyajikan data yang didapatkan. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu hasil dari penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
terkait transparansi dalam pengelolaan aset di Nagari Pagaruyang dapat dilihat dengan kemampuan Nagari Pagaruyang yang mana Nagari sudah menjalankan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2016 itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset Nagari Pagaruyang telah disusun melalui penerapan azas musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Pagaruyang terbilang baik. Hal ini tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penelitian, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Nagari Pagaruyang. Dapat dilihat pada pelaporan aset Nagari Pagaruyang yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh pihak inspektorat. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu transparansi dalam pengelolaan aset di Nagari Pagaruyang dapat dilihat dengan kemampuan Nagari Pagaruyang yang mana Nagari sudah menjalankan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2016 itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset Nagari Pagaruyang yang telah disusun melalui penerapan azas musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Dengan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Pagaruyang. Sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2016. Hal ini tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Nagari Pagaruyang, yang dapat dilihat pada pelaporan aset Nagari yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh pihak inspektorat, prinsip-prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Baiklah, sekian dari saya mengenai tugas pertemuan 14 dengan mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.